Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita hari ini pada pembelajaran IPA. Dan kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup khususnya pada hewan. Kemudian akan kita lanjutkan juga dengan pembelajaran tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Baik, kita akan masuk materi yang pertama tentang adaptasi pada hewan. Tentu kalian masih ingat kan apa itu adaptasi? Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat bertahan hidup agar tidak punah. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan fungsi dan bentuk tubuhnya atau disebut dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya dan juga jenis makanannya. Kemudian macam-macam adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Yang kedua ada adaptasi fisiologi dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Ada yang sudah pernah membaca atau mungkin pernah mendengar istilah ini? Baik, adaptasi morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perubahan bentuk tubuh atau salah satu organ tubuh. Ingat ya, kata kuncinya ada pada bentuk tubuh. Contoh, di sini ada paruh burung, itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Paruh burung pemakan daging akan berbeda dengan paruh burung pemakan biji-bijian. Yang kedua, bentuk kaki hewan juga akan disesuaikan dengan habitatnya. Ada hewan petengger, ada hewan cengkeram, ada juga hewan yang berjalan di tanah. Yang ketiga, bentuk gigi hewan juga disesuaikan dengan jenis makanannya. Hewan karnivora, herbivora, omnivora itu memiliki bentuk gigi yang berbeda. Nah, ini adalah contoh bentuk paruh burung yang akan disesuaikan dengan jenis makanannya. Elang pemakan daging memiliki paruh berbentuk runcing dan berkait, ya, biasanya untuk mengoyak atau merobek daging. Pelikan memiliki kantong di bagian bawah. Bebek memiliki paruh yang berbentuk seperti sudu, biasanya ada penyaringnya juga. Karena apa? Karena digunakan untuk mencari makan di tempat yang becek. Ada burung pelatuk memiliki paruh yang tajam, makan serangga ya. Selain itu juga untuk membuat sarang di batang pohon. Kemudian juga ada burung pipit dan juga ada burung kolibri yang dia memakan nektar. Ya, karena untuk memperoleh nektar dia harus terbang sambil mengambil nektar di bawah. Sehingga paruhnya itu biasanya panjang dan runcing. Nah, ini adalah contoh bentuk kaki pada burung disesuaikan dengan habitatnya. Ada yang pertama adalah kaki yang memiliki selaput. Biasanya itu dimiliki oleh hewan yang dia habitatnya dekat dengan perairan. Dia seringkali berenang dalam hidupnya. Kemudian ada burung petengger, ya, dia memiliki jari-jari yang runcing. Kemudian hewan pejalan, itu biasanya jarinya rata. Kemudian ada hewan yang dia menggunakan cakarnya untuk berburu, biasanya memiliki kuku yang tajam. Nah, ini adalah contoh yang ada di BBD kalian. Bisa dibuka di BBD-nya pembelajaran kedua. Tentang adaptasi yang pertama pada cicak. Cicak itu memiliki bantalan kaki yang berfungsi untuk perlindungan dirinya ketika dia berada di langit-langit ataupun di dinding supaya tidak jatuh. Yang kedua, ayam jantan itu memiliki taji. Nah, taji bisa kalian lihat seperti di gambar. Ya, taji ini fungsinya untuk perlindungan diri atau biasanya untuk menakut-nakuti lawannya. Yang ketiga ada ikan. Ikan ini memiliki insang dan juga sirip disesuaikan dengan habitatnya yang berada di air. Insang digunakan untuk bernafas, kemudian sirip digunakan untuk bergerak di dalam air. Dan juga ada bebek. Dari paruhnya, kakinya, bulunya itu menyesuaikan diri dengan habitatnya. Paruhnya berbentuk sudu, kakinya berselapu dan juga bulunya itu memiliki lapisan minyak sehingga walaupun dia berenang di air dia tidak basah. Selanjutnya kita akan belajar juga tentang adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi?
Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perubahan fungsi organ tubuh bagian dalam. Ingat-ingat ya, kata kuncinya ada pada fungsi organ tubuh bagian dalam. Contoh di sini, ketika musim dingin kita seringkali ke belakang ya, buang air kecil. Nah, itu merupakan bagian dari fungsi organ tubuh kita menyesuaikan diri. Kemudian ketika musim panas kita seringkali berkeringat. Nah, itu juga fungsi dari organ tubuh kita. Pada hewan biasanya memiliki enzim selulosa, khususnya untuk hewan yang dia pemakan tumbuh-tumbuhan atau pemakan rumput. Dan untuk hewan yang memiliki sengat, biasanya dia akan mengeluarkan sengat beracunnya ketika dia merasa ada ancaman. Itu disebut dengan adaptasi fisiologi. Dan selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Ya, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perubahan sikap dan juga perilakunya. Biasanya hal ini bertujuan untuk yang pertama, untuk menarik pasangannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan makanan. Dan yang ketiga, biasanya digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa maupun musuhnya. Ada berbagai macam cara tingkah laku hewan dalam penyelesaian dirinya. Yang pertama, ada kamuflase. Apa itu kamuflase? Iya, betul sekali. Kamuflase disebut juga dengan penyamaran. Kamuflase ini adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi dia itu akan mencari tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya nih, ada pada belalang sembah dan juga belalang daun. Dia akan mencari tempat hinggap yang warnanya mirip dengan warna tubuhnya agar tidak dikenali oleh musuh ataupun pemangsa. Yang kedua ada mimikri. Ada yang pernah dengar mimikri itu apa? Ya, sudah di layar ya, bahwa mimikri adalah kemampuan hewan untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat. Contoh di sini ada bunglon. Bunglon ini akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dia tempati. Misalnya dia berada di tempat yang gelap, maka berangsur-angsur kulitnya sudah akan berubah warna menjadi gelap. Ketika dia berada di tempat yang terang, maka berangsur-angsur dia akan merubah warna kulitnya sesuai tempatnya. Yang ketiga adalah autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus ataupun memotong ekornya. Tujuannya untuk mengelabui musuh ketika dia dikejar. Sehingga ketika musuh mengejarnya hanya mendapatkan ekornya saja, sementara hewannya bisa melarikan diri. Contoh hewan yang penyesuaian diri dengan cara ini antara lain adalah cicak. Ya, cicak bisa memotong ekornya. Selanjutnya adalah hewan yang menyesuaikan diri dengan cara menggulungkan badannya. Biasanya juga dilakukan ketika dia merasa terancam. Contoh hewan ini ada luwing, kemudian ada armang, kemudian juga ada terenggiling. Mereka ketika dia mengalami ancaman atau merasa ada ancaman, dia akan menggulungkan tubuhnya. Yang selanjutnya adalah menyemprotkan cairan semacam tinta. Ini dilakukan oleh hewan-hewan yang berada di air. Contohnya ada gurita, kemudian juga ada cumi-cumi. Tujuannya adalah melarikan diri dari pemangsa atau musuhnya. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan bau tidak sedap. Ada hewan-hewan tertentu yang dia perlindungan dirinya dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya di sini adalah walang sangit. Tujuannya agar musuh ataupun predatornya pergi karena tidak bisa atau tidak betah dengan baunya. Selanjutnya ada hewan juga yang bersembunyi di balik cangkangnya. Tentu ini banyak sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ada bekicot, ada juga siput. Dan selain itu ada juga hewan yang melakukan adaptasi dengan cara hibernasi dan juga estivasi. Hibernasi dan estivasi adalah dua hal yang berbeda. Kalau hibernasi adalah tidur panjang ketika musim dingin, sedangkan estivasi adalah tidur panjang ketika musim panas. Tetapi hibernasi maupun estivasi di sini memiliki tujuan yang sama. Pertama adalah menghindari dari cuaca yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Yang kedua, menghindari kekurangan makanan dan juga untuk penghematan energi. Nah, demikianlah tadi tentang adaptasi pada hewan. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat hewan dan
contoh tumbuhan itu akan menghasilkan sayur, akan menghasilkan buah, dan juga biji-bijian yang digunakan manusia untuk dikonsumsi. Hewan juga biasanya dimanfaatkan dagingnya, telurnya, nah itu untuk dikonsumsi juga. Selanjutnya ada bahan sandang atau bahan pakaian. Kita menggunakan pakaian itu juga asalnya dari hewan maupun tumbuhan. Yang pertama, sutra itu berasal dari ulat sutra. Kemudian wool itu berasal dari biri-biri atau domba. Kemudian ada juga baju katun ya, kain katun yang sering kita gunakan untuk pakaian sehari-hari itu adalah berasal dari kapas. Dan juga banyak sekali dimanfaatkan tumbuhan khususnya ataupun hewan untuk bahan kerajinan. Biasanya kayu itu untuk hiasan, untuk kursi, kemudian juga untuk mebel dan lain-lain, atau juga rotan juga untuk mebel. Nah, pada hewan biasanya sering dimanfaatkan kulitnya untuk membuat kerajinan wayang kulit. Selanjutnya ada juga hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Tentu kalau sudah banyak sekali menemui ini, atau bisa kalian lihat di layar, ada kuda yang biasanya dimanfaatkan untuk delman maupun pacuan kuda. Ada sapi, di Madura sana digunakan untuk karapan sapi. Ada kerbau, biasanya juga digunakan untuk membaca sawah. Ada juga unta yang digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat yang berada di daerah gurun. Selanjutnya ada juga tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan. Ada akar alang-alang, biasanya untuk panas dalam. Ada kunyit, ada daun sirih, kemudian juga ada mengkudu, dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Selanjutnya ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Tentu saja untuk makanan pewarna alami ini jauh lebih aman dibandingkan dengan pewarna sintetis. Pewarna alami warna kuning biasanya berasal dari kunyit, kemudian warna oranye itu berasal dari wortel, warna hijau berasal dari pandan ataupun daun suci, dan juga masih banyak yang lain. Selain itu juga digunakan sebagai bahan industri. Roda mobil yang mungkin atau motor yang dimiliki oleh kita ya di rumah itu biasanya adalah hasil dari industri dari tanaman karet. Kemudian minyak goreng yang kita gunakan untuk memasak itu berasal dari kelapa sawit. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang adaptasi pada hewan dan juga manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Perlu saya ingatkan di sini, walaupun hewan dan tumbuhan itu bisa kita manfaatkan, tetapi kita tidak boleh mengeksploitasi secara besar-besaran karena kita tetap harus menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melakukan atau mengerjakan latihan-latihan yang ada di BBD, khususnya pertemuan kedua dan ketiga. Jangan sampai terlewat karena di situ pasti akan ada banyak sekali manfaatnya. Ada kurangnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.